Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa dikejar-kejar rasa takut, kayak cemas soal kerjaan atau kesehatan, atau ya masa depan gitulah? Sering banget kayaknya ya. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih, sebuah karya klasik yang mencoba menjawab itu. The Conquest of Fear oleh Basil King. Anda kan udah bagi beberapa kutipan kunci sama bab-bab awal ya, termasuk pengantar dari Henry Chelling gitu. Iya betul. Buku ini tuh menawarkan sesuatu yang beda memang. Kata Link di pengantarnya, zaman sekarang kan serba materialistis ya. Mm-mm. Kita cenderung pengennya ilangin sumber takutnya secara fisik. Minum obat penenang, atau bahkan ya operasi gitu. Oh iya, iya, drastis ya. Tapi King ini nawarin jalan lain. Menaklukkan ketakutan tuh dari dalam. Lewat pergeseran cara pandang, filosofi hidup gitu. Jadi bukan soal ngilangin masalahnya langsung. Tapi lebih ke ngubah respons kita. Menarik. Jadi misi kita kali ini nih, kita mau gali inti filosofi King ini ya. Gimana sih pengalaman pribadinya dia, terutama pas hampir buta, itu bisa ngubah total pandangannya soal hidup, soal Tuhan, dan soal ya sumber kekuatan buat ngatasin rasa takutnya. Kan dia ngaku sendiri tuh, takut itu udah menghantui dia hampir seumur hidup. Ya banget. Mari kita selami bareng-bareng. Nah, King itu mulainya jujur banget loh. Dia ngakuin kalau rasa takut itu udah kayak temen aja gitu. Dari kecil, takut gelap lah, takut sekolah. Hmm. Terus pas dewasa ya cemas soal kerjaan, tanggung jawab. Dia ngerasa ini tuh dialamin banyak orang. Anda mungkin juga ngerasain kan? Cemas yang kayak bayangan gitu ada terus. Pasti. Dan pengakuan dia ini penting sih menurut saya. Jadi nunjukin kalau dia bukan tipe guru tercerahkan dari lahir gitu. Benar-benar. Nah, titik baliknya itu kejadiannya di Visage. Kondisinya parah banget waktu itu. Terancam buta total, sakit, terus sendirian lagi di tempat megah tapi rasanya suram gitu. Wah, Nah, di situ dia kayak merasa ditantang gitu. Pilihannya cuma dua. Dia kuasai keadaan ini, atau ya dia yang dikuasai sama keadaan. Momen genting ini nih yang memicu cara berpikir barunya. oke, dari situ muncul ide kuncinya ya, yang prinsip kehidupan atau life principle itu. Tepat, dia jadi keingat pelajaran biologi waktu kecil. Gimana kehidupan di bumi ini secara bawaan tuh punya semacam prinsip penaklukan atau conquest principle. Oh, jadi kayak insting bertahan hidup gitu ya? Lebih dari itu sih, kayak kehidupan tuh selalu nemu cara, adaptasi, ngatasin rintangan. Contohnya kan banyak tuh di alam. Insang jadi paru-paru, makhluk jadi berbulu pas dingin. Ada yang punya cangkang buat melindungi diri. Evolusi itu kan intinya cerita penaklukan terus-menerus. Masuk akal. Terus gimana dia menghubungkannya ke rasa takut? Nah, ini lompatan logikanya. Kalau kehidupan aja punya daya juang gitu, berarti kesulitan itu bukan kutukan. Malah semacam kebutuhan buat pertumbuhan. Kebutuhan? Agak kontraintuitif ya? Iya, jadi rasa takut itu kayak alarm. Panggilan buat kita ngerahin energi baru yang mungkin selama ini diem aja. Kita lahir ke dunia yang kelihatannya keras gitu kan. Tapi justru itu yang micu perkembangan mental spiritual kita. Kita punya kapasitas bawaan buat ngatasin, atau kata Kintu, mengelak. Kayak air sungai ngiterin batu, bukan malah nabrak terus hancur, mong ke diri sendiri. Kayak afirmasi gitu, ini tugasmu, hadapi aja dengan berani, nanti bantuan tak terduga bakal datang. Terus? Berhasil. Hasilnya, ya bukan sulap sih, tapi dia ngerasain ada perubahan. Orang-orang di sekitarnya jadi lebih ramah, kondisi fisiknya juga membaik. Kayak, pas dia berhenti mancarin getaran takut, respon lingkungannya juga jadi beda gitu. Menarik banget. Tapi ada yang unik nih. Katanya di awal perjuangan, King malah ngerasa konsep Tuhan yang dia pelajari itu nggak ngebantu ya. Nah, ini dia. Gambaran tiga pria agung di tahta surgawi yang jauh menghakimi. Itu rasanya, nggak nyambung sama ketakutan konkret dia sehari-hari. Ini mungkin banyak juga ya yang ngerasain. Ada jarak gitu antara konsep teologi sama pengalaman hidup kita. Iya banget, sering kali gitu sih. Terus gimana dia nemuin jembatannya? Pergeseran mendasarnya itu pas dia sadar bahayanya kalau kita terlalu kaku mendefinisikan Tuhan. Dia ngutip pemikir Prancis, Joubert, yang bilang, kita bisa kenal Tuhan dengan mudah selama kita nggak ngerasa perlu mendefinisikannya. Oh, jadi jangan dibatasin sama definisi kita ya? Betul.
Itu jadi pembebasan buat dia. Dia lepasin beban definisi Trinitas yang menurut dia membatasi, terus dia mulai ngerasain Tuhan sebagai realitas universal, yang hadir, berpikir, mengasihi, berkuasa. Bukan di sana, tapi ya di sini, nyatu sama keberadaan kita. Jadi Tuhan bukan lagi sosok yang ada di kompartemen khusus. King kan pakai istilah pikiran ala Kaukasia tuh buat gambarin cara pikir barat waktu itu yang misahin spiritualitas sama kehidupan sehari-hari. Iya, dia kritik itu. Terus cara dia ngelatih diri ngerasain Tuhan yang di sini itu, ya dengan sengaja nyari manifestasinya di hal-hal biasa. Contohnya gimana tuh? Ya lihat cahaya matahari, indahnya bunga, keteraturan alam semesta, seni, kebaikan orang lain, bahkan kesenangan-kesenangan sederhana. Dia latih diri buat melihat dan merasakan Tuhan di situ semua. Kayak kata Joubert lagi, jiwa nggak bisa gerak, bangun, atau buka mata tanpa ngerasain Tuhan. Intinya, Tuhan jadi pengalaman langsung, bukan cuma doktrin di kepala. Wah, ini dalam sih. Terus ini nyambung ke ide King yang agak radikal ya, kalau Tuhan itu untuk dimanfaatkan. Maksudnya gimana tuh? Kok kayak eksploitatif? Haha, iya, kedengarannya gitu ya. Tapi maksudnya bukan eksploitatif kok. Lebih ke gini, kekuatan, cinta, pikiran, kehadiran Tuhan itu sebenarnya tersedia melimpah ruah. Kayak udara atau sinar matahari aja. Oke. Nah, kalau kita masih ngerasa kekurangan atau ketakutan, menurut King, masalahnya bukan di sumbernya yang pelit. Dia pakai istilah provokatif nigger God. Tapi lebih ke kapasitas kita buat menerima yang masih terbatas. Jadi kitanya yang belum buka keran gitu ya? Tepat. Makanya perlu metanoia, perubahan cara berpikir radikal, sama soteria, yang artinya kembali selamat, ke pemahaman yang benar soal hubungan kita sama yang universal ini. Kita perlu perluas kapasitas penerimaan kita. Oke, paham. Jadi memanfaatkan Tuhan itu lebih ke menyelaraskan diri dan membuka diri buat menerima ya. Nah, terus gimana caranya kita secara praktis bisa kenal Tuhan lewat ekspresi dirinya ini? Kata King sih, ya lihat aja sekeliling kita. Keindahan alam, suara tawa anak kecil, momen kebaikan yang nggak diduga-duga, itu semua cara Tuhan tersenyum ke kita. Cara dia mengekspresikan dirinya. Seringnya kita abai ya sama hal-hal gitu. Dianggap biasa aja. Nah, itu dia. Kita anggap remeh hal baik, malah fokus ke yang salah atau yang kurang. Saran King simple tapi perlu latihan. Biasain secara sadar, ngakuin kehadiran Tuhan pas ada momen-momen baik. Ucapin aja dalam hati, ini Tuhan, itu Tuhan. Kayak ngelatih otot kesadaran gitu. Latihan kesadaran ya. Oke. Terus King kan ngalamin titik balik lagi nih, soal kerjaan dan masalah lain, beberapa tahun setelah di Versailles itu. Dia ketemu orang yang ngasih 3 pencerahan penting. Apa aja tuh? 3 poin ini benar-benar ngubah cara King beroperasi dalam hidup. 1, dia itu bukan agen bebas yang kerja buat diri sendiri, tapi dia itu agen Tuhan. Agen Tuhan. Maksudnya? Ya kayak perwakilan gitulah. Kedua, sebagai majikan, Tuhan itu bertanggung jawab atas agennya. Termasuk nyediain apa yang dibutuhin buat tugasnya. Oke. Yang ketiga? Ketiga, orang lain di sekitar kita itu juga agen Tuhan. Jadi kita semua ini sebenarnya rekan kerja dalam proyek kosmik ekspresi diri Tuhan. Wah, ini implikasinya gede banget. Kalau kita lihat diri kita agen Tuhan, rasa cemas soal hasil akhir mestinya bisa berkurang jauh ya. Fokusnya jadi ke ngerjain bagian kita aja sebaik mungkin. Tepat sekali. Tugas kita jadi percaya pada Tuhan dan berbuat baik. Ngerjain tugas dengan integritas, niat benar. Nah hasil atau konsekuensinya jadi urusan Tuhan. Ini juga ngubah makna persaudaraan loh. Gimana tuh? Ya bukan lagi sekedar slogan manis, tapi jadi realitas operasional. Kalau semua orang itu rekan kerja Tuhan, masa iya kita mandang mereka curiga terus-terusan? Kan jadi aneh. Bener juga, dan King langsung praktekin ini kan kata kenalannya itu, langkah pertamanya, singkirin kecurigaan. Hasilnya gimana? Luar biasa katanya. Masalah kerjaannya itu beres dalam 48 jam, tanpa dia harus ngotot atau gimana. Justru pihak lain yang datang bawa solusi. Ini yang bikin dia makin yakin sama kesimpulan utamanya. Pentingnya kepercayaan, trust yang mendalam. Tapi percaya di sini bukan maksa diri percaya buta kan ya? Bukan. Lebih ke sebuah pengetahuan yang tenang.
knowing gitu. Sadar bahwa ada keteraturan ilahi yang bekerja buat kebaikan semua. Semakin kita bisa tenang secara mental, ingat ayat Mazmur, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Semakin kita selaras sama aliran ini dan kepentingan kita pun otomatis terjaga. Ketenangan batin jadi kunci aksesnya. Iya sih, tapi ini kan seringkali susah ya. Salah satu penghalang terbesarnya, kata King, justru ketakutan kita bahwa kehendak Tuhan itu sendiri seringkali menyakitkan. Dia bahkan ngeritik himne populer zaman itu yang seolah gambarin Tuhan sebagai sumber derita. Betul. King nganggap konsep Tuhan yang suka nyiksa ini distorsi besar. Gimana coba kita bisa bersuka di dalam Tuhan kalau kita bayangin dia itu sosok yang siap ngambil kebahagiaan kita kapan aja? Menurut dia, ini akar ketakutan laten banyak orang sama Tuhan itu sendiri. Ya kita nggak bisa naklukin ketakutan kalau konsep Tuhan kita aja nakutin. Terus solusinya gimana dong? Balik lagi ke diri sendiri? Iya, meta ayat sama lagi. Perlu keberanian buat mempertanyakan tradisi yang nanemin rasa takut. Terus mulai berpikir bebas atau thinking free soal Tuhan. Maksudnya bukan free thinking yang ateis ya, tapi bebas buat nyari pengalaman dan pemahaman Tuhan secara pribadi. Nggak cuma nerima pengetahuan bekas dari orang lain, cari Tuhan sendiri gitu. King nyebut Tuhan sebagai bahtera pemahaman agung atau Ark of the Great Understanding. Itu metafora buat apa sih? Itu metafora buat tempat perlindungan spiritual yang bisa diakses siapa aja, kapan aja, secara individual. Nggak peduli seberapa kacaunya dunia di luar sana. Keselamatan ini, kata King, nggak tergantung sama kelompok, bangsa, atau bahkan moralitas dalam arti sempit. Moralitas dalam arti sempit. Maksudnya gimana? Ada bedanya sama kebenaran? Penting banget nih bedanya buat King. Moralitas itu seringkali cuma soal adat istiadat, aturan sosial luar aja. Nah, kebenaran righteousness itu arah hidup kita yang menuju Tuhan. Oh. Jadi kesalahan moral kita, kegagalan kita, itu nggak otomatis batalin status kita sebagai anak Tuhan atau akses kita ke bahtera itu. Tuhan, sebagai Bapa, itu terlalu besar buat nolak kita cuma gara-gara dosa kita. Kasihnya itu melampaui pelanggaran kita. Oke. Ini semua kan soal ngubah cara pandang ya. Tapi King nggak naif kan? Dia ngakuin dong kalau dunia ini emang penuh perjualan. Ya jelas. Poin dia bukan nyangkal kesulitan kok. Tapi ngubah respons kita terhadap kesulitan itu. Ada hal buat diperjuangin, iya. Tapi nggak ada yang perlu ditakutin. Perjuangan itu sendiri, kata dia, penting buat nguatin kita. Kalau nggak ada tantangan, kita malah jadi lembek. Terus dia metain ada 3 arena perjuangan utama ya? Iya. Pertama, perjuangan sama dunia materi. Sains modern, di zaman dia ya, mulai nunjukin kalau materi itu nggak sepadat yang kita kira. Mungkin lebih ke fenomena mental atau cara kita salah baca yang spiritual. Tujuan hidup kita kan bertumbuh melampaui genggaman materi ini. Jadi ketakutan utama kita kan seringnya ke hal material ya? Ya. Sakit, kurang, bencana. Nah, tapi King percaya, pikiran itu bisa menguasai materi. Contoh paling ekstrimnya, ya kemampuan Yesus ngendalin materi. Nyembuhin, bangkitin orang, itu nunjukin potensi laten manusia sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Perjuangan sama sesama manusia. King belak-belakan aja bilang, kita ini masih ras semi biadab. Naluri nyakitin, ngeritik, nyerang tuh masih kuat. Jadi ya wajar aja kalau kita ngadepin gesekan sama orang lain. Terus gimana ngadepinnya? Ya lihat itu sebagai kesempatan buat pengerasan batin. Jadi lebih kuat secara moral. Dia cerita tuh pengalamannya dikritik pedes banget soal karyanya. Terus dia ingat ayat, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus gitu. Itu ngebantu dia ngelihat kritikan itu sebagai latihan, bukan serangan pribadi yang harus bikin dia down. Mengubah perspektif lagi ya. Terus yang ketiga? Perjuangan sama diri sendiri. 2 momok utamanya, penyakit sama kemiskinan. Penyakit, kata dia, seringkali akarnya mental. Tuhan bukan penyebabnya. Yesus kan nyebutnya kerjaan setan. Itu simbol pikiran yang salah. Kalau kemiskinan? Kemiskinan atau pembatasan itu juga bertentangan sama sifat Tuhan yang pengen kita tuh berekspansi, bertumbuh. Nilai kita yang sebenarnya itu bukan nilai ekonomi di mata dunia aja, tapi nilai kita buat Tuhan Sang Pencipta. Nah, ini nyambung langsung ke ketakutan paling umum ya. Takut kekurangan uang. King nyebutnya ini kayak nyembah dewa palsu, Memon. Dia sendiri ngaku pernah kejebak lama di sini. Gimana dia bisa lepas? Dia sampai pada satu kesadaran penting,
Takut kekurangan, apalagi buat orang yang udah kerja keras dan niatnya baik, itu sama aja kayak nyangkal Tuhan. Bahkan bisa dibilang ngehujat. Wah, keras juga ya. Iya, kan Yesus sendiri bilang, kamu nggak bisa ngabdi sama Allah dan Memon. Memon itu buat king semacam dewa yang kekuatannya datang dari ketakutan kita sendiri. Dari keyakinan bahwa hidup kita tuh cuma diatur sama hukum ekonomi manusia. Supply and demand doang. Padahal ada hukum lain yang bekerja di atasnya. Betul, hukum kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu bakal ditambahin kepadamu. Kerajaan Allah ini luas loh, bukan cuma soal gereja atau akhirat, tapi nyakup semua aspek hidup, termasuk kerjaan kita sehari-hari. Jadi pas kita sadar kerja sebagai agen Tuhan, bukan cuma bos atau pasar, itu ngubah semuanya ya. Banget. Cara Tuhan ngukur nilai kerja kita juga beda jadinya. Bukan cuma dari hasil teknisnya, tapi dari totalitas usaha kita. Kerja kerasnya, niat baiknya, semangatnya. Terus soal imbalannya gimana? Nah, Tuhan sebagai pemilik alam semesta ini kan punya sumber daya tak terbatas. Jadi dia pasti bisa ngasih imbalan yang adil buat agennya. Ini bukan berarti kita nolak hukum ekonomi ya, tapi kita nempatinnya di bawah hukum spiritual yang lebih tinggi. Prioritasin hubungan sama sumber. Nanti kebutuhan material bakal ngikut sebagai tambahan. Dan King yakin ini bukan teori doang, bukan utopia. Sama sekali bukan. Dia bilang, ada jutaan orang loh yang hidup pakai prinsip ini dan ngebuktiin sendiri. Dia sendiri saksinya. Hidupnya berubah total. Dari yang tadinya cemas terus soal uang, jadi ngerasa berkelimpahan dan aman. Ketakutan sama mamon itu lenyap gitu aja. Oke, Mamon beres. Ketakutan gede lainnya, kematian. Gimana pandangan King soal ini setelah pencerahannya? Ketakutan soal kematian jadi berkurang drastis pas dia pegang prinsip pertumbuhan abadi atau everlasting growth. Kematian fisik itu bukan titik akhir, tapi cuma transisi aja ke fase pertumbuhan berikutnya. Jadi yang lebih perlu ditakuti justru kematian selagi hidup. Nah, itu dia. Prinsip kematian dalam diri kita. Pikiran yang kaku, mental yang menua sebelum waktunya, malas belajar, itu yang harus dilawan. Dia juga nyinggung soal waktu yang ditentukan buat hidup ya. Iya, dia berspekulasi gitu. Ada jatah waktu ideal, tapi seringnya kita nggak nyampe ke situ, gara-gara kesalahan kita sendiri atau kondisi masyarakat yang belum benar. Dia kasih contoh tuh, pasien TBC kaya sama miskin, harapan hidupnya bisa beda jauh. Jadi kematian dini itu bukan kehendak Tuhan yang kejam. Bukan, menurut King, lebih ke akibat ketidaksempurnaan kolektif kita dalam memahami dan nerapin hukum kehidupan. Intinya, Tuhan itu pro kehidupan, pro kebahagiaan. Oke, jadi rasa duka karena kehilangan itu kan nyata ya. Tapi mungkin bisa sedikit diringankan kalau kita nggak ngelihatnya sebagai hukuman langsung dari Tuhan gitu. Betul. Ngelihatnya lebih sebagai bagian dari perjuangan kita bareng-bareng yang masih jatuh bangun ini buat memahami hukum ilahi. Tiap tragedi, sepahit apapun, bisa jadi pendorong kolektif. Ini nggak boleh kejadian lagi. Jadi kayak langkah kecil, walau menyakitkan, menuju pemahaman yang lebih baik. King bahkan percaya loh, suatu saat nanti kematian kayak yang kita kenal sekarang ini bakal dikalahkan sama pemahaman manusia. Dia ngutip Saint Paulus soal ini. Wow. Nah, sementara nunggu itu, keyakinan bahwa Tuhan bakal nopang kita buat nyelesain tugas kita di dunia ini, itu bisa ngurangin cemas soal pergi terlalu cepat. Oke, sampailah kita ke intinya ya. Penaklukan ketakutan menurut King itu intinya soal kelimpahan hidup. Ini bukan cuma konsep abstrak kan? Yesus kan datang supaya kita punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. King nafsirin ini benar-benar sebagai vitalitas, energi kuantitatif yang nyata. Hidup yang sehat, aktif, semangat, bersinar gitu. Jadi makin kita nyambung sama prinsip kehidupan ini, makin kuat dan bebas takut kita ya. Iya, prinsip ini selalu ada sama kita. Siap ngasih solusi baru, kecerdikan baru buat tiap tantangan. Kuncinya yaitu tadi, percaya, tenang, jangan gelisah. Gelisah itu malah ngeblok alirannya. Bahkan dalam tugas sepele sehari-hari kayak ngetik atau masak gitu. Iya, kata King, Roh Kudus kehidupan, dia nyebut energi ini gitu ya, itu kerja bareng kita. Pengen kita sukses. Kegagalan kita tuh malah jadi kemunduran buat proses kosmik yang lebih besar. Ini kan ngasih makna luar biasa ya buat hal-hal kecil yang kita lakuin.
Bener banget, luar biasa sih cara pandangnya. Di akhir, King nekenin lagi ya kalau ini pengalaman dia pribadi, bukan dogma kaku. Betul. Perjuangan kita semua, kata dia. Ya perjuangan abadi. Bikin apa yang nggak kayak Tuhan, takut, benci, sakit, kurang, jadi makin mirip Tuhan. Kasih, damai, sehat, limpah. Tiap generasi itu kayak nyibak sedikit lagi tirai misteri ilahi. Kita maju pelan-pelan ke arah terangnya ya, walau seringkali kedorong sama rasa sakit. Iya, tapi semakin maju kita bakal semakin ngerasain kekuatannya. Semakin bebas dari takut, semakin hidup berkelimpahan. Semakin nolak kematian dalam diri, dan semakin jadi cerminan roh kehidupan itu sendiri, yang dorong kita dari satu penaklukan ke penaklukan berikutnya. Wah, ini bener-bener pemikiran ulang yang mendalam banget ya soal ketakutan. Jelas ini bukan resep instan, tapi lebih kayak undangan buat perjalanan transformasi cara pandang kita soal hidup dan Tuhan itu sendiri. Fisik atau material aja, tapi mulai gali dan aktifin kekuatan spiritual dari dalam diri. Nyadarin lagi koneksi kita sama prinsip kehidupan universal yang, ya menurut King, selalu bekerja buat kebaikan kita. Asal kita mau sadar dan kerjasama aja. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Kalau bener akar banyak ketakutan kita itu cara kita ngebayangin Tuhan, mungkin sebagai sosok yang jauh atau hakim yang keras. Atau bahkan kejam. Gimana kalau Anda coba iseng aja gitu eksperimen sehari deh. Lihat Tuhan kayak cara King tadi. Menarik tuh. Sebagai prinsip kehidupan yang maha baik, maha cerdas, maha pengasih, yang ekspresinya tuh ada di tiap senyuman, keindahan alam, atau kebaikan kecil di sekitar Anda. Kira-kira pergeseran apa ya yang mungkin Anda rasain pas ngadepin rasa takut Anda sendiri? Coba direnungkan aja. Pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.